Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Nah, kali ini kita akan membahas atau saya akan mencoba untuk membedah diksi-diksi atau kata-kata dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kali ini aku pengen berangkat ke Cina. Tuh, tunggu dulu, tunggu dulu. Bahasa Cina kok ada di Indonesia? Nah, ntar. Bahasa Cina kali ini adalah bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cina atau Tionghoa ya mungkin itulah. Pokoknya bahasa Cina atau bahasa Tionghoa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia tentunya. Apa-apa aja kata-katanya atau diksi-diksinya? Mari kita pelajari sama-sama. Ayo. Salam stabil. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, kata pertama yang berasal dari bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ace. Nah, ace ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah sapaan kepada kakak perempuan dalam masyarakat Tionghoa. Nah, jadi di Republik Rakyat Cina sana, masyarakat Tionghoanya kalau menyapa kakak perempuan itu disebut dengan ace. Nah, di Indonesia sendiri, ace itu artinya adalah perempuan Tionghoa yang sudah dewasa gitu. Jadi kalau nanti kita ketemu sama masyarakat teman-teman kita yang suku Chinese atau suku Tionghoa, kita bisa manggil yang sudah perempuan tapi sudah dewasa, kita bisa nyebutnya ce ace gitu ya. Iya, itu artinya. Tapi dan ace juga sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi sudah resmi menjadi bahasa Indonesia serapan dan berasal dari bahasa Cina, ace gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, kata yang berasal dari bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya ada yang disebut dengan anghun. Bukan C sasmi, itu anggun, teman-teman. Tolong bercanda-bercandaannya dikurang-kurangi. Anghun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tembakau merah gitu. Nah, Cina kan atau Tionghoa atau Republik Rakyat Cina kan dikenal dengan negara yang banyak rempah-rempahnya juga ya. Jadi di sana juga ada banyak. Salah satunya mungkin tembakau merah. Nah, tembakau merah ini kalau di Tionghoa sana, di Republik Rakyat Cina sana, itu disebutnya dengan anghun, tembakau merah. Enak nggak ya kira-kira tembakau merah itu? Atau ada khasiatnya mungkin ya tembakau merah itu sama kayak ginseng atau apa segala macam ya. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Tapi kita bedah bahasanya aja ya. Sekali lagi anghun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa serapan, bahasa Indonesia serapan dari bahasa Cina, artinya adalah tembakau merah. Itu dia, teman-teman. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Angpau. Angpau ini juga merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Angpau ini familiar lah, kita pasti sering lah kita dengar. Nah, tapi kita kira-kira tahu nggak artinya apa? Selama ini kan kita tahu angpau itu uang yang diberikan pada saat Imlek aja ya kan, uang. Pokoknya masyarakat suku Tionghoa pasti sering bertukar angpau. Tapi kira-kira angpau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sama nggak sama yang kita ketahui? Nah, ini dia. Angpau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah uang yang diberikan kepada anak-anak kecil, orang yang belum menikah, atau orang tua atau oleh anak-anak yang telah menikah pada hari raya Imlek, biasanya dibungkus kertas merah, diberikan dengan harapan bahwa penerima angpau tersebut akan mendapatkan keberuntungan dan bernasib baik sepanjang tahun baru. Nah, ternyata ada tujuannya dan ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa menerima angpau itu, jadi kayak anak-anak, terus kemudian orang yang belum menikah atau orang tua tapi diberikan oleh anaknya yang ngasih ya, anak-anak yang sudah menikah tentunya ngasih ke orang tuanya. Nah, itu juga disebut angpau dan harus diberikan pada hari raya tahun baru Imlek. Hari raya Imlek biasanya dibungkus dengan kertas merah biasanya gitu. Nah, terus ada harapannya.
tujuan dari pemberian angpau itu adalah supaya si penerima angpau tersebut bisa mendapatkan keberuntungan dan bernasib baik selama tahun baru tersebut. Nah, pengertian yang kedua, angpau adalah amplop kecil untuk tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya atau mempunyai hajat atau perkawinan dan sebagainya. Jadi juga selain di hari raya Imlek, angpau itu juga diberikan kepada di hajatan ya, di nikahan masyarakat suku Tionghoa dan segala macamnya lah. Pokoknya gitu, hari-hari besar, hari-hari yang pesta-pesta gitu. Itu dia pengertian angpau. Jadi udah pada tahu ya, ternyata angpau itu kriteria penerimanya sama tujuan dari memberikan angpau tersebut kita sudah dibahas di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kamu. Salam stabil. Nah, mungkin untuk kali ini itu aja dulu kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Cina yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya, yang sudah kita terjemahkan bersama maksud, makna, dan pengertiannya dari kata-kata tersebut. Jadi paling enggak kita sudah bisa menambah perbendaharaan kata kita, menambah diksi-diksi, pengetahuan diksi-diksi kita yang berangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya. Itu dia. Siapa lagi yang mau mencintai bahasa Indonesia kalau bukan kita? Siapa lagi yang mau belajar bahasa Indonesia kalau bukan orang bahasa Indonesia? Mari kita sama-sama menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Itu. Wah. Ya, itu aja sih dari saya. Akhir kata, terima kasih sudah mau menyaksikan video ini dan dukung konten-konten saya lainnya. Kalau kalian suka atau kalian merasa bahwa konten saya menambah wawasan serta memberikan dampak positif bagi hidup kalian, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe, klik tombol like-nya, sukai, terus berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun. Kritik juga nggak apa-apa, tapi sifatnya membangun. Gitu. Yang penting komentar. Gitu. Itu kalaupun kalian merasa bahwa konten-konten saya bermanfaat. Tapi terima kasih sudah mau menyaksikan. Akhir kata dari saya, salam stabil. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.